Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Filandita Astigujaya SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Seperti yang kita ketahui, pemikiran Ki Hajar Dewantara terdiri dari pendidikan dan pengajaran. Nah, dari dua hal tersebut, kira-kira apa saja nih refleksinya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Sedangkan dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam memberi ilmu dan menuntun murid untuk mencapai pendidikan yang seluas-luasnya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baik, sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas diantaranya yaitu yang pertama, guru adalah sumber utama belajar murid. Guru hanya mentransfer materi pembelajaran. Karakter murid dapat diubah dalam waktu singkat. Semua murid memiliki tingkat pemahaman yang sama. Suasana kelas tenang dan hening menandakan murid fokus belajar. Dan yang terakhir, murid harus mampu memahami semua materi pembelajaran yang diberikan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata beberapa pemikiran saya tadi itu semuanya salah. Ya, berikut beberapa perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Banyak sumber belajar lain yang dapat digunakan oleh murid untuk menggali berbagai informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, pendidikan berpusat dan berhamba pada murid. Selanjutnya, selain mentransfer ilmu, guru menuntun murid dalam pendidikan yang berbudi pekerti sesuai kodrat alam dan zaman. Kemudian beberapa perubahan yang lain yaitu memahami bahwa guru hanya menuntun tetapi tidak dapat merubah karakter murid. Memahami bahwa tingkat pemahaman dan karakteristik murid berbeda antara satu dan lainnya. Selanjutnya, ice breaking penting digunakan saat pembelajaran untuk membuat murid tetap fokus dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, murid tidak harus memahami semua materi yang diterima karena murid memiliki kemampuan diri dalam bidangnya masing-masing. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Ya, beberapa hal yang saya terapkan agar kelas saya tercermin seperti pemikiran KHD diantaranya yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk menggali pemahaman materi menggunakan berbagai sumber belajar. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan pendidikan Merdeka Belajar. Membangun komunikasi yang lebih baik agar lebih memahami karakteristik murid. Saya juga mulai menyisipkan ice breaking di setiap kegiatan pembelajaran untuk melatih fokus belajar murid. Merancang strategi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk murid. Memberikan teladan bagi murid sesuai dengan pemikiran KHD yaitu berakhlak mulia, beradab dan berilmu. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari hasil asesmen murid agar dapat mengetahui bidang ilmu yang dikuasai murid. Setelah menyaksikan beberapa pemaparan refleksi saya, kesimpulan yang saya dapatkan diantaranya yang pertama, guru bukanlah sumber belajar satu-satunya. Yang kedua, pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan sejatinya menuntun murid mencapai pendidikan yang merdeka. Yang keempat, pendidikan berhamba pada murid. Yang kelima, murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang keenam, penggunaan permainan atau ice breaking penting digunakan dalam pembelajaran untuk menjadikan murid lebih semangat dan fokus. Yang ketujuh, murid yang merdeka adalah murid yang selamat dan bahagia. Dan yang kedelapan, murid tidak harus pandai dan mampu dalam segala aspek. Baik teman-teman, demikianlah tadi refleksi dan kesimpulan saya tentang modul 1.1. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam merdeka, salam bahagia.